Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku kabarnya hari ini? Sehat? Saya harapkan kalian sehat semua dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari mengenai menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan indikator yang akan kita capai diantaranya adalah kita mampu untuk menganalisis sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Yang ketiga, menganalisis kedudukan dan fungsi pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk yang pertama, yang perlu kita ketahui adalah mengenai macam-macam kekuasaan negara. Ada beberapa tokoh dunia yang mengemukakan mengenai kekuasaan negara. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif. Artinya, kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Kemudian, menurut tokoh yang kedua yaitu Montesquieu, menurut Montesquieu kekuasaan negara dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kedua, kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu kekuasaan secara horizontal dan kekuasaan secara vertikal. Yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal. Ini dibagi jadi 5 kekuasaan. Yang kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. A. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Ini dibagi menjadi 5 kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Jangan lupa subscribe ya. Demikian pelajaran hari ini, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.